guys, welcome to our channel. Oke guys, di sini kita bakal ngebahas tentang global warming. Selamat menyaksikan. Jangan lupa ditonton sampai tamat ya. Sebelum itu jangan lupa like and subscribe and don't forget to comment. Oke, di sini anggotanya ada Aulia Nurul Baiti, Karissa FK Putri, Dina Fajrin Fadila, Hanifah Hasna Geada, Najma Husna F. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana penyebab terjadinya pemanasan global, bagaimana dampak terjadinya pemanasan global, dan upaya pencegahan dan penanggulangan pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global. 1. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan faktor paling umum yang menyebabkan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas-gas alam, menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrous oksida atau N2O. Peningkatan konsentrasi gas-gas ini dalam atmosfer menyebabkan efek rumah kaca yang lebih kuat, memerangkap lebih banyak panas, dan menyebabkan pemanasan global ketika sinar matahari masuk ke bumi. Permukaan bumi hanya menyerap sebagian sinar dan sebagiannya lagi terpantul ke atas langit. Tetapi radiasi, khususnya inframerah yang terkandung di sinar matahari, membuat atmosfer dan keluar angkasa dan sisanya terjebak di atmosfer karena terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sulfur oksida, uap air, gas metana, dinoksida, hidrofluorkarbon, perfluorkarbon, dan sulfur heksafluorida. Setelah sepental gas rumah kaca tersebut, akhirnya radiasi tersebut kembali ke permukaan bumi dan tersimpan yang mengakibatkan bumi memanas. 2. Deforestasi. Deforestasi merupakan penebangan hutan secara masif. Kita tahu bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Karena dari hutanlah kita bisa menikmati udara segar, pepohonan, atau tumbuhan berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ke udara. Sehingga perannya sangat penting. Sering pembakaran liar dan kebakaran hutan akibat ulah manusia mengakibatkan kurangnya keberadaan pepohonan yang dapat menyerap karbon dioksida di bumi. Sebagian hasilnya, konsentrasi CO2 meningkat, mendukung efek rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global. 3. Penggunaan CFC berlebihan. Klorofluorkarbon atau CFC atau klorofluorkarbon merupakan senyawa kimia yang mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. CFC memiliki nama dalang yakni freon. Jenis gas ini mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat setelah Perang Dunia Kedua. Senyawa ini juga memiliki kestabilan yang sangat teratur sehingga dapat digunakan ke dalam berbagai peralatan. Contohnya adalah air conditioner atau AC dan kulkas. CFC merupakan zat yang dapat menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari karbon dioksida. Oleh karena itu, penggunaan AC dan kulkas yang menggunakan CFC dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan dan kehidupan dapat dibedakan menurut tingkat kenaikan suhu dan rentang waktu. Konsekuensinya terhadap stabilitas pangan, sosial, dan budaya akibat banyaknya bencana yang diramalkan terjadi pada 100 tahun mendatang. Bila suhu bumi meningkat hingga 3 Celcius, diramalkan sebagian belahan bumi akan tenggelam karena meningkatnya muka air laut akibat melelehnya es di daerah kutub. Misalnya Bangladesh akan tenggelam. Bencana tsunami akan terjadi lagi di beberapa tempat, kekeringan dan berkurangnya beberapa mata air, kelaparan di mana-mana. Akibatnya, banyak penduduk dari daerah-daerah yang terkena bencana akan mengungsi ke tempat lain.
Efek lain dengan terjadinya pemanasan global adalah ketidakstabilan iklim, misalnya energi panas dan uap air yang banyak di atmosfer, curah hujan yang jauh lebih tinggi, angin topan yang lebih besar, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, anomali perubahan cuaca yang sulit diprediksi dan ekstrim. Ketidakstabilan iklim tersebut dapat menyebabkan badai dan gelombang menjadi tinggi, sehingga dapat mengganggu aktivitas nelayan. Peningkatan permukaan air laut membuat frekuensi banjir di kota-kota yang dekat dengan pantai semakin meningkat. Di samping itu, pemanasan global juga menyebabkan terganggunya hasil pertanian karena adanya cuaca yang sangat ekstrim. Sehingga pada musim kemarau di negara tropis dapat menyebabkan kekeringan yang begitu parah. Dan kekeringan tersebut dapat menyebabkan sebagian besar lahan pertanian menjadi kering. Pemanasan global mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim, yang membuat virus dan bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak, dan dapat menyebabkan jenis penyakit baru. Pemanasan global yang semakin parah harus segera ditanggulangi. Bukan hanya dengan cara melakukan pengubahan lahan gundul menjadi lahan hijau, akan tetapi juga dengan mendidik masyarakat untuk melakukan pola hidup yang sehat, hemat energi dengan cara membiasakan diri menggunakan segala sesuatu yang sifatnya ramah lingkungan. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik adalah salah satu upaya dalam mengurangi pemanasan global. Jika pencemaran tersebut terus berlanjut, wilayah daratan Indonesia yang ketinggiannya hanya beberapa sentimeter dari permukaan laut akan tenggelam. Teori pemanasan global. Global warming merupakan sebuah istilah yang menggambarkan situasi bumi yang mengalami kenaikan suhu akibat emisi atau pelepasan berlebih yang tidak mampu diikat oleh pengurainya atau tumbuhan sebagai pengurai. Global warming yaitu meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan darat. Global warming terjadi secara bertahap. Global warming yang diikuti dengan perubahan iklim yang tidak terlepas dari campur tangan manusia, baik karena kepadatan penduduk ataupun karena perkembangan industri yang sangat pesat. Atau Fathurrahman 2009. Landasan teori pemanasan global dapat diuraikan melalui prinsip efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana, CH4, dan uap air menahan sebagian radiasi panas dari matahari di atmosfer bumi. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca ini, menghasilkan peningkatan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu global naik. Konsep siklus karbon juga menjadi landasan teori yang penting. Bumi memiliki siklus alami di mana karbon berpindah antara atmosfer, lautan, dan tanah. Aktivitas manusia yang membakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam menghasilkan peningkatan karbon dioksida dalam atmosfer, mengubah keseimbangan siklus karbon alami dan menyumbang pada pemanasan global. Dari teori-teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Berikut upaya global warming. Yang pertama adalah mengurangi polusi udara karena bahan bakar. Polusi udara adalah masalah serius yang mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. Salah satu penyebab utama polusi udara adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oleh karena itu, mengurangi polusi udara terkait dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi sumber energi yang berlebih
dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah melakukan penggundulan hutan. Tidak melakukan penggundulan hutan atau biasa disebut dengan deforestasi merujuk pada tindakan manusia yang menghilangkan atau merusak hutan secara besar-besaran. Deforestasi dapat terjadi melalui penebangan pohon secara ilegal atau tidak berkelanjutan, pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan, atau konversi hutan menjadi area perkotaan atau industri. Deforestasi memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle adalah konsep yang digunakan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Konsep ini mendorong tindakan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat diproses kembali. Yang keempat adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk ramah lingkungan merujuk pada penggunaan barang atau produk yang dirancang dan diproduksi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kelima adalah sampah menjadi pupuk kompos. Sampah menjadi pupuk kompos adalah proses mengubah bahan organik yang tidak terpakai atau limbah organik menjadi pupuk yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah. Proses ini melibatkan dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Yang keenam, menghemat penggunaan energi. Menghemat penggunaan energi merujuk pada tindakan atau praktik yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan pemborosan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa cara untuk menghemat penggunaan energi melibatkan efisiensi energi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan perubahan perilaku. Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi secara bertahap selama periode waktu tertentu. Pemanasan ini terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab terjadinya pemanasan global yakni disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, deforestasi, dan penggunaan CFC berlebihan. Adapun dampak yang dihasilkan dari pemanasan global yakni ketidakstabilan iklim, misalnya energi panas dan uap air yang banyak di atmosfer, curah hujan yang jauh lebih tinggi, dan angin pemanasan global. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi pemanasan global adalah mengurangi penggunaan bahan bakar, tidak melakukan penggundulan hutan, dan menggunakan energi alternatif. Pentingnya kesadaran global terhadap pemanasan global tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan iklim bukanlah isu yang dapat diabaikan, melainkan tantangan yang dibutuhkan kerjasama global untuk penanganan yang efektif. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab antar individu, bisnis, dan organisasi untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendorong praktik berkelanjutan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton sampai selesai. Oke ya, aku mau ngingetin lagi, satu kali lagi, ini terakhir sumpah janji. Kalian harus like, comment, and subscribe. Harus juga di-share ya guys. Yang share aku doain semoga kalian punya duit banyak, terus pinter, terus sukses, terus bisa masuk surga, soleh-solehah gitu ya pokoknya mah. Oke guys, udah dulu ya. Bye bye, see you di next video. Mwah!